Assalamualaikum Sobat Kreatif, welcome to Kampus Science bersama saya Risandi. Gabungkan dua gambar untuk disamakan coloringnya, besar kecilnya atau size-nya, perspektifnya agar menyambung ya, gambar satu dengan gambar objek lainnya ya. Di sini akan saya masukkan objek ya, modelnya ke digambar di sini ya ataupun di dalam perahunya. Tahapan pertama kita harus tracing dulu ataupun kita harus memotong, menghapus gambarnya atau menyeleksi objeknya. Di sini saya akan menggunakan quick selection tool ya. Di sini saya akan menggunakan quick selection tool. Saya akan mulai ya dari bagian atas, saya drag ke bagian tangannya, lanjut ke bagian badannya. Ya di sini karena mungkin di perahu mungkin tidak semua apa namanya, anggota tubuhnya ya terlihat. Jadi saya cukup sampai sini. Nah kemudian di sini kan ada bagian background-nya juga yang terselect ya, jadi harus dipotong dengan menggunakan Alt, klik ya, lalu di sini sudah seleksinya hanya bagian objeknya aja. Oke, setelah itu dari sini kita bisa cut ya, dari sini kita bisa cut ataupun kita tarik objeknya. Ya, di sini kita tarik atau kita drag objeknya ke bagian ini, saya resize dengan Ctrl T ya, lalu di-drag bagian ujungnya, lalu disesuaikan ukurannya ya. Ukurannya disesuaikan kira-kira sebesar apa, terus juga memang di sini kan hadapnya ya memang disesuaikan juga ya, nggak bisa benar-benar hadap samping banget ya, di sini agak 3/4. Oke, kita lihat semisal ukurannya. Oke, cukup segini. Nah, kemudian saya enter ya, untuk layer satunya di sini, bisa kalian namakan di sini misal saya tulis boy ya. Lalu kalian harus delete ya, kalian harus delete, bagian bawahnya ini ya, terkesan tertutup ya di dalam perahu, tapi di sini kalian jangan gunakan eraser, karena nantinya kalau misalnya ada pengeditan lagi, resize misalnya ataupun digeser objeknya, itu bisa ditimbulin lagi ya, apa yang kalian, sembunyikan atau delete. Jadi gunakan masking ya. Di sini ada masking bagian kanan bawah ya, di sini ada add layer mask, klik. Nah, prinsipnya di sini menghapusnya dengan menggunakan brush. Brush berwarna hitam ini untuk kalian delete ya, untuk memperbesar brush di sini ukurannya gunakan kurung kurawal buka tutup. Ya, untuk warna hitam ini untuk mendelete ya, atau di sini sebenarnya untuk menyembunyikan ya, karena di masking di sini warna hitamnya terlihat, itu untuk menyembunyikan objeknya. Sementara kalau saya putar di sini ya, saya ganti warna putih ya, ini brush-nya warna putih, ini mengembalikan lagi ya. Jadi baiknya kalian menggunakan masking. Oke, ini akan saya delete, saya zoom in ya, Ctrl plus agar lebih terlihat detail. Nah, terus juga bagian apa namanya, brush-nya bisa diklik kanan, size-nya juga bisa di sini manual ya. Lalu apa namanya, untuk soft round atau hard round ini juga bisa diatur. Hardness-nya bisa diatur. Semakin kecil ya dia akan lebih soft, semakin besar dia akan lebih hard, seperti itu. Oke, saya cukup di sini, saya agak zoom lagi sedikit untuk bagian ya, di sini saya akan mendelete. Ini manual saya gunakan brush-nya. Bisa lebih rapi lagi jika kalian bisa menggunakan semisal pen tool ya, ataupun yang lainnya ya, di sini sebagai contoh aja. Oke, saya tutup dulu segini.
Jadi, semisal ini ya, ini baru menaruh, objeknya ya, modelnya dan ukurannya disesuaikan dari gambarnya. Kemudian kita lanjut ya, untuk color correction, plus color grading. Jangan lupa kalian pilih objeknya ya, yang di layer ini biasanya terselect-nya adalah yang masking-nya. Harus, diklik yang, objeknya, layar thumbnail-nya, jangan masking-nya ya. Kalian klik, ya karena objeknya yang di, edit nantinya. Lalu di sini kita akan bermain image adjustment. Ada beberapa, apa namanya, tools di sini yang akan kita terapkan ya. Mulai dari bagian, color correction-nya dulu dari paling atas ada bright brightness and contrast di sini ya. Kita atur semisalnya bagian di sini kira-kira terlalu terang ya, bisa di, minus brightness-nya. Lalu untuk kekontrasannya juga mungkin terlalu, kontras bisa kurangi ya atau kalian zoom in di sini ya, untuk bisa lihat lebih detail tadi di, brightness and contrast tadi ya, saya rasa udah cukup. Kemudian, selanjutnya untuk ke level. Nah, level, tidak jauh berbeda, pada intinya bermain cahaya ya, gelap terang. Tapi saya ingin ngasih tahu kalau di sini memang ada beberapa karakter yang lebih, baik digunakan, level ya. Di sini selalu ada 3 poin, perhatikan 3 poin di setiap pewarnaan atau pencahayaan ya. Akan ada, apa namanya, shadow ya, lalu ada midtone bagian tengah dan ada highlight. Ini akan selalu ada, ya kita akan sering jumpai. Oke di level ini ya kita buat semisal, bagian, midtones-nya ajalah ya, kita, buat sedikit agak terang, oke. Lalu, ada bagian highlight yang nggak usah cukup segini, klik oke. Kemudian lanjut ke bagian, curve ya. Di bagian curve di sini, nah ini kalian harus sering bermain dengan, yang manual semuanya ya, jangan pakai filter yang sudah langsung jadi. Nah karena kita akan, menggabungkan image-image ataupun, gambar agar lebih menyatu, ya, agar lebih terkesan realis. Nah di sini harus juga sering bermain curve dengan tadi prinsipnya ada shadow, titik shadow, di tengahnya ada midtone ya, di bagian di sini atasnya ada highlight-nya. Ya, jadi kalau bagian tengah di sini channelnya RGB itu gelap terang. Geser ke atas dia akan terang, geser ke bawah dia akan gelap, semakin gelap ke bawah ya. Untuk pencahayaan saya rasa di sini, cukup cuma bagian ya karena di warnanya gelap di sini, terlalu dark ya bagian, shadow-nya. Jadi bisa di bagian bawah nih ya, bisa digeser. Ya. Jadi lebih terlihat lagi untuk, apa namanya, shadow-nya biar, tidak terlalu flat, gelap banget ya. Oke, kemudian channel bisa kita atur juga. Nah, untuk mendekati di sini warna background-nya ya agak kekuningan ya, sedikit hijau. Di sini bisa kita atur ya, kita misalnya ke green. Nah, di sini kita bisa atur pewarnaannya ya. Di sini saya akan, lebih detail lagi, saya zoom in. Sama, berarti di sini kira-kira bagian tengahnya kalau kita atur, ini ke atas, nah ini warnanya oke, kita lihat ya, agar lebih mendekati dari atau menyatu dari warna background ya. Lalu misalnya kalau misalnya diperlukan highlight-nya misalnya diatur lagi, agak dikurangin atau lebih, itu bisa diatur ya, ataupun di shadow-nya, seperti ini. Saya rasa ya cukuplah segini. Oke, ya, ini, tahap, selanjutnya. Kemudian, nah, exposure ya seperti pada kamera ya, sama gelap terang tapi ini kita tidak gunakan. Vibrance, nah di sini, ada apa namanya, intensitas dari warna bisa kalian atur ya. Semakin ke bawah mau vibrance ataupun saturation ini akan semakin pudar warnanya.
semakin ke atas dia akan semakin matang. Biasanya dibedakannya atas dasar, cahayanya ya. Ini bisa kalian, atur, memang jika diperlukan, oke. Oke, udah, dalam pencahayaan biasanya di bagian atas ya, gelap terang, kemudian selanjutnya, nah ada di hue saturation sama nih ya. Kalau hue saturation ini warna yang udah, berbeda, ini juga jarang digunakan. Saturation modelnya seperti yang tadi ya, vibrant dan saturation atau saturate ya. Kemudian, selanjutnya saya akan memberikan detail di, contoh lagi yang suka diberikan itu selective color. Ya, di sini selective color. Biasanya, untuk warna-warna yang tertentu aja yang mau diubah ya. Misalnya untuk bagian kulit ya, lebih dekat ke merah dan kuning. Nah, ini bisa, diatur ya. Kalau lihat tuh ya, warnanya dia berubah, warna khusus kulitnya untuk, sweater-nya dia nggak terpengaruh ya. Ya, jadi bisa diatur ya, dari cyan, magentanya kira-kira seberapa, banyak, yellow-nya atau mau ditambahkan, dikurangkan, dan warna gelapnya misalnya, oke seperti ini ya contoh. Itu bagian, kulit biasanya dan, jaket ataupun sweater-nya yang, bisa kalian juga, ubah ya, klik oke. Nah ini untuk pewarnaan ya, jadi udah ada masuk ke color correction dan color grading ya. Oke kemudian, lanjut dari image adjustment ya, kita beralih ke selektif ya, sudah benar-benar, selektif dalam gelap terang dan pewarnaannya. Nah kita di sini pilih, dodge tool, dilihat cahayanya ada di depan, tengah ya, di kiri tengah ya. Ini berarti kan bagian, depan objek yang kesannya, warnanya akan lebih terang. Nah, sedangkan belakangnya akan lebih gelap. Ya jadi bisa ditambahkan. Di sini bisa range-nya ini ya, bisa highlight ataupun mid-tone. Ya, mid-tone berarti warnanya semua secara keseluruhan bisa, terang bareng. Tapi kalau misalnya highlight, biasanya yang bagian cahayanya lebih terang, nah dia akan lebih dominan untuk, diterangin ataupun sebaliknya shadow, bagian yang gelapnya yang biasanya, diatur, terangnya ya, seperti itu. Kita pilih di, highlight karena di sini memang udah ada pencahayaan juga di depan ya, bisa diatur juga exposure-nya ya, 15 sampai ke 100 bisa diatur. Oke kemudian bagian, depan atasnya ini saya terangin lagi, oke. Kemudian bagian belakangnya ya seperti pada harimau di sini memang dia, minim cahaya, jadi harus digelapin. Nah ini menggunakan burn tool. Nah ini untuk biasanya membuat lebih gelap ya. Jadi diatur untuk saya pakai guna midtones, exposure-nya cukup di 25 ya. Jadi akan saya buat bagian belakang ya atau sisi-sisi kanannya di sini lebih gelap ya, menyesuaikan arah cahaya seperti itu. Nah biasanya juga nih bagian bawah sedikit akan saya samarkan ya untuk bagian depannya aja. Oke ini contoh ya, yang bisa kalian terapkan untuk bermain, warna ya, penggabungan objek. Oke terima kasih. Wassalamualaikum.